Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina dengan NPM 20111000176. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Islam dengan dosen pengampu Bapak Baharudin MPD. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan atau approach dapat diartikan sebagai come near, yaitu menghampiri, go to, jalan ke, dan way path dengan arti jalan. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan yaitu suatu cara untuk menghampiri atau mendatangi sesuatu. Pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu suatu cara yang digunakan pendidik dalam proses belajar mengajar untuk mendekati dan mengantarkan peserta didik dalam mengenal dan mencari ridha Allah, serta membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia dan mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak di tengah-tengah komunitas sosial. Macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan yaitu pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam memahami dan menghayati ajaran agama agar perasaannya bertambah kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlibatkan keteladanan atau memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Yang kelima, pendekatan rasional. Pendekatan rasional yaitu usaha memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama, kemudian mencoba menggali hikmah dan fungsi ajaran agama. Selanjutnya, pendekatan fungsional, yaitu penyajian materi ajaran agama Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai tingkat perkembangan mereka. Yang kedua metode. Metode berasal dari bahasa Latin yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode disebut thoriqoh yang artinya jalan, cara, sistem, atau keterlibatan dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, metode adalah suatu atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Pentingnya metode bagi pendidikan Islam. Pentingnya metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah salah satu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utamanya adalah sebagai pedoman yang memberi arahan kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Dalam pengembangan kegiatan belajar mengajar, guru pasti berusaha mencapai tujuan semaksimal mungkin. Salah satu usaha tersebut adalah menggunakan metode atau cara mengajar. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip metode. Yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Suasana gembira hendaknya diciptakan setiap saat. Hal ini dimaksudkan agar lebih membuat pendidik maupun peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari, yaitu proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Pendidik hendaknya memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didiknya. Semua itu bertujuan agar materi yang disampaikan lebih bermakna baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Yang ketiga, prinsip komunikasi terbuka. Pendidik hendaknya mendorong peserta didiknya untuk membuka diri terhadap segala hal atau bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyerapnya menjadi bahan apresiasi dalam pikirannya. Prinsip memberikan model perilaku yang baik. Peserta didik dapat memperoleh contoh perilaku
perilaku melalui pengamatan dan peniruan tepat guna dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik diharapkan tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan teladan yang baik. Selanjutnya, prinsip pengalaman secara aktif. Prinsip ini mendorong peserta didik untuk mengamalkan sebuah pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar atau pengamalan dari keyakinan dan sikap yang mereka hayati dan pahami, sehingga nilai-nilai yang telah ditransformasikan ke dalam dirinya menghasilkan hal yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat di sekitarnya. Yang berikutnya, prinsip kasih sayang. Hendaknya kita dapat menciptakan suasana kasih sayang dengan orang di sekitar kita, seperti dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan peliharalah hubungan kasih sayang silaturahmi. Asas-asas metode pendidikan. Yang pertama, asas agamis. Maksud dari asas agamis yaitu bahwa metode digunakan dalam pendidikan Islam haruslah berdasarkan pada agama. Yang kedua, asas biologis. Perkembangan jasmani atau biologis seorang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap dirinya. Seorang yang menderita cacat jasmani akan mempunyai kelemahan dan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang normal. Yang ketiga, asas psikologis, yaitu perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan. Dalam kondisi yang labil, pemberian ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, asas sosiologis, yaitu dasar sosiologis saat pembelajaran berlangsung ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Atas macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode teladan. Metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh atau teladan yang baik yang berupa perilaku nyata, khususnya ibadah dan akhlak. Yang kedua, metode kisah-kisah. Metode pendidikan yang diterapkan dengan menyampaikan pesan dari sumber pokok sejarah Islam. Yang ketiga, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Yang keempat, metode nasihat. Metode pendidik dan pengajaran dengan cara memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kelima, metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang keenam, metode diskusi, yaitu cara penyajian pelajar di mana siswa-siswi dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang ketujuh, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.